Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pegawai Serba Bisa. Nah, alhamdulillah guys ya, baru bisa bikin video karena ini liburan guys. Dan besok hari pertama bekerja sebagai P3K. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya aku habis keterima P3K guys. Dan kali ini akan aku sepil ya, dari awal persiapan, keberangkatan, dan saat tes guys. Jadi menurut aku yang tes saat ini tuh spesial guys. Entah kenapa ada sesuatu yang berbeda, makanya perlu aku sampaikan di video ini. Ya kayak video-video sebelumnya cuma berangkat dan review kamar hotel dan lain-lain. Nah ini ada spesialnya guys, dan ada tips dan triknya ya. Tonton sampai akhir, mungkin akan jadi 2 part guys karena terlalu panjang. Oke, jadi ceritanya ada pendaftaran CPNS dan P3K 2023 ya guys. Udah lama pendaftaran itu, kalau nggak salah bulan Juli atau bulan apalah lupa, namun tesnya di November. Nah, saat itu saya lihat-lihat formasi, dan karena formasi khusus jadi hanya bisa mendaftar di instansi kita bekerja. Nah, saat itu saya di instansi pemerintah Kabupaten Brebes gitu guys. Nah, aku lihat-lihat formasinya yang sesuai dengan ijazah saya itu cuma arsiparis guys. Jadi beda ketika tes 2022 saya mendaftar sebagai ahli pertama perencana ya guys. Sekarang jadi arsiparis. Nah itu saya juga awam guys, arsiparis ya. Aduh, biasa kerja di bidang, di lapangan. Nanti gimana ya terjun jadi arsiparis. Tapi karena itu formasi satu-satunya yang bisa saya masuki karena background pendidikannya S1-nya ya, wah ambil aja guys ya. Untuk masa depan akhirnya saya daftar di situ dan saya belajar, tapi belajarnya cuma kayak apa ya, kayak ikut kuis-kuis di TV guys. Jadi ada Telegram, jadi ada grup di Telegram. Saat itu nama grupnya Arsiparis Kemenkumham. Nanti nih saya sepilin ya nih. Nah ini adminnya atau yang buat itu temen saya guys. Jadi beliau itu salah satu ranking P3K 2022 guys, sama kayak aku. Karena di 2022 kan kalian pada tahu sendiri ya, banyak yang nggak lolos PG guys, karena mungkin soalnya kisi-kisi sama soalnya nggak sinkron gitu guys. Nah ini mas, namanya Mas Hoirul ya, dia orang yang sangat baik, sangat pinter. Nah dia membuat grup arsiparis ahli pertama Kemenkumham, karena beliau mendaftarnya di Kemenkumham guys. Nah di situ beliau membuat soal dan dibikin soal, jadi kita tinggal menjawab dan diberi waktu. Jadi aku terbantu dengan grup ini. Nah ini tips yang pertama, ikutin guys kuis-kuis kayak gini, karena itu mau nggak mau akan masuk ke sini, karena ulangi terus gitu. Mungkin caraku dan cara kalian berbeda, tapi buat aku lebih suka model kuis daripada membaca secara teori ya guys. Tapi nanti ada saatnya membaca guys, aku juga membaca. Nah kemudian alhamdulillah itu istri Mas Khairul tahun ini keterima di kementerian apa ya, pokoknya salah satu kementerian. Selamat ya, tinggal Mas Khairulnya nih, karena kemarin gagal
disayangkan, padahal beliau orang pinter guys. Karena apa, aku ada grup WA itu isinya orang-orang ranking di kementerian dan rata-rata yang 1-2 semua waktu 2022 guys. Mas Khairul juga termasuk, makanya aku yakin beliau sangat pintar, namun rezekinya belum, itu aja. Nah, semoga Mas Khairul tahun ini ya, semoga menyusul, amin. Saya doakan, karena jujur saya terbantu dengan Mas Khairul ini, dengan grupnya dan dengan saat-saat terakhir saya mau tes guys. Nanti saya ceritakan. Nah lanjut, ini tips yang pertama, belajar di kuis-kuis Telegram. Pasti ada guys jurusannya, dan ya minimal jurusannya misalnya arsiparis, perencana, peranata komputer gitu, mesti ada guys. Gak peduli itu di Kemenkumham, di pemerintah daerah atau dan mana-mana, pasti ada. Jadi wajib ke situ belajar pertama-tama, karena saya awam tentang arsiparis guys. Kalau membaca pun mulai dari mana saya bingung. Jadi saya mulai membaca kuis-kuisnya. Biasanya kuis dari awal tuh yang dari dasar. Jadi kita kalau ngikutin dari awal itu pasti kita paham. Oh ini dasarnya seperti ini, arsiparis seperti ini gitu. Nah kemudian setelah itu lambat laun mendekati tes kan ya guys. Ampun, keadaan ekonomi lagi gila-gilaan. Terus nah ini nih penting nih guys, kalau mau daftar seperti itu bilang ke orang tua itu cukup saya mau daftar CPNS. Jangan terlalu detail guys, daftarnya di mana dan di mana, karena kita nggak tahu hati orang tua ya guys, dan doa orang itu tuh sangat luar biasa. Makanya misalnya saya mau daftar CPNS bu di Kalimantan gitu kan, sedangkan di hati kecilnya orang tua mungkin secara omongan orang tua bilang ya nggak apa-apa bagus gitu, tapi di hati kecilnya biasanya itu saat berdoa itu keluar. Jadi Gusti Allah itu melihatnya hati kecilnya guys, tapi kok jauh ya, nanti gimana. Nah itu biasanya bikin gagal. Aku ngalami guys, berkali-kali tes CPNS saya bilang detail mau di Kalimantan, mau di Jogja, mau di mana. Mungkin hati kecilnya seperti itu ya guys. Nah atas saran istri kemarin saya bilang cuma daftar P3K, tapi saya nggak bilang di mana gitu. Nah terus juga ini guys, dengan uang sendiri guys, sumpah jangan dari kayak sumbangan ya. Kadang misalnya ada orang ngasih nih kita bantu untuk, tapi kan kita nggak tahu hati orang itu tulus dan bener-bener itu enggak, atau jangan-jangan ya ini suusonya ya, jangan-jangan ngasih semoga gagal gitu kan ya, ampun ya, itu kayak transaksi. Terus juga jangan minta ke orang tua. Nah itu kemarin alhamdulillah dikasih istri ngepas ya guys, tapi kemudian saya kan nge-share ke soal ke media sosial, dan saya minta inilah apa namanya, kayak jeripayanya saya ngumpulin soal-soal tersebut dan tes tersebut. Jadi ada timbal baliknya, alhamdulillah kekumpul uang untuk berangkat tambahan, contoh untuk makan, untuk Grab dan lain-lain. Nah kalau dari istri kan mepet dan mungkin saya harus jalan kaki kalau tes. Dengan ini alhamdulillah ada rezeki guys, sumpah itu nggak dinyana-nyana, kumpul banyak ya, lebih lah untuk pulang juga alhamdulillah. Dan saat itu ya nantilah ya pokoknya ada rezeki gitu ceritanya, alhamdulillah. Nah karena ada rezeki itu aku langsung pesen pakai uang istri itu ya, pesen hotel, tiket, dan alhamdulillah karena pertama dan nggak pikir panjang lagi, nunggu temen nunggu apa, dapat murah-murah semua guys. Hotel 90.000 tapi ya kenanya 111an lah, itu murah sekali guys. Temenku waktu udah mepet itu sampai 200 lebih. Wah akhirnya ya berangkat karena saya nggak mau pusing, karena kalau duduk tegap itu saya kepalanya pusing,
ambil eksekutif Joglo Semarkerto. Alhamdulillah dapat rezeki itu nggak dinyana-nyana, sumpah. Niatnya share soal, kemudian ada yang donasi 100 kan, alhamdulillah. Ya bukan jualan ya, ini kayak ya maksudnya saya ikhlas ngasih soal-soal ini tapi dengan donasi 100.000 gitu guys. Jadi ya jual beli, cuman ya gitulah. Menurut aku murah guys itu. Saya ngumpulin soal-soal itu dari kuis-kuis Telegram, dari mana-mana saya campurin, terus sempet juga ngeringkas di kertas tuh, nulis. Itu juga saya nulis sendiri. Itu kalau 100.000 murah guys dengan hasilnya. Dan saya lupa ya, kayaknya banyak yang nilainya tinggi, sayang belum rezekinya. Jadi seperti itu guys. Kemudian tanggal, kan saya tes tanggal 22 ya, 22 November, tanggal 21 nya berangkat ya guys. Nah ini guys, sumpah, naik eksekutif, kemudian saya duduk sebelah kanan, ternyata sebelah kiri saya itu ada orang ya bapak-bapak tapi nggak terlalu tua guys, putih, ganteng lah ya, terus pakai sarungan, pakai sandal jepit, bawa tas lempang satu. Nah aku kirain kan anak pesantren ya pesantren hebat banget naik kereta eksekutif gitu kan. Biasanya kan rombongan tuh, biasanya rombongan sama temen-temennya naik mobil atau apa. Ini naik kereta eksekutif ke Jogja ya, dari kota saya, Tegal. Iya dari Tegal. Iya dia dari Tegal. Kemudian dia nyentel ketika sudah pertama aku nggak ngobrol guys. Tapi yang bikin aku sebel tuh dia menyalakan video, nonton video, volumenya gede banget guys. Asli itu kan biasanya kalau di kereta atau di kendaraan umum atau di pesawat atau di mana tidak boleh ya, etika ya, maksudnya nggak boleh mengganggu orang lain guys dengan suara ya. Kadang ada orang, anak kita nangis aja kita merasa gak enak gitu loh, anaknya ganggu gitu loh. Kalau ada yang mau tidur, ada yang mau apa kan ya nggak baik gitulah. Etika itu katanya di etika naik kereta api, pesawat dan lain-lain. Itu suaranya sumpah ganggu banget. Tapi aku kan biasanya kalau ada sesuatu kayak gitu tak video ya, tak video dan tak bikin story gitu kan. Ini orang ganggu, aku udah niat bikin video nih, tak liatin ya. Nah ini videonya kan. Aku udah niat bikin video kayak gini, tapi entah kenapa hati enggak itu loh guys. Jadi apa ya, udah video itu ke depan dulu karena kan masa langsung nyoncong kan, paling enggak apa-apanya ke depan terus set biar ngambil gitu kan, kayak paparazzi colong-colongan. Tapi enggak guys, entah kenapa tanganku nggak mau belok loh. Aku juga heran itu sumpah. Terus kemudian aku matiin, ya udahlah sabar. Nah, mungkin aku pikirannya anak pesantren ya, aduh ya udahlah wajar. Jadi karena nggak tahu etika di kereta api karena jarang dan lain-lain, aku selalu berpikiran positif.
Tapi lama-lama kuping kiriku sakit guys, asli. Terus aku bilang, Pak mohon maaf itu volumenya terlalu besar, nih telinganya lagi sensitif, sakit Pak. Terus dia agak ngecilin volumenya, tapi kecil sekali. Ampun, yakin semua masih keras menurut telinga aku. Ya nggak tahu, mungkin ada setan di telinga aku atau gimana ya. Ya entahlah, pokoknya itu. Akhirnya saya daripada dia nonton video, aku alihin dia ajak ngobrol guys. Nah, bapak siapa? Ya maksudnya obrolan basa-basi lah ya di kereta pas duduk sambil kenalan itu. Aku lupa namanya guys, sumpah. Intinya dia itu seorang, ya dikatakan kiai guys, karena habis ngisi pengajian di kota Tegal apa di Brebes itu lupa. Dan dia anak salah satu yang punya pondok pesantren di Banyuwangi guys. Aku langsung, wah ini kalau di jamaahnya mesti di apa namanya disalim-salimi ya guys, dicium-ciumi tangannya nih guys. Aku langsung mikir gitu, aku langsung ya Allah. Aku langsung minta maaf ke Allah sumpah asli. Ya Allah, kan ini orang alim sebelahnya aku, ada seorang yang ya namanya kiai lah ya. Kok aku kayak gini banget, jahat banget. Aku akhirnya langsung merenung dan ya akhirnya ngobrol asik guys dengan beliau. Akhirnya ngobrol tentang kemana-mana, Israel dan lain-lain. Gak bisa aku ceritain di sini lah ya. Nah, tapi namanya lupa sumpah. Muka juga samar-samar guys. Nah kenapa ya guys ya? Sumpah itu hal yang paling aneh aku pernah alami. Terus sampai di stasiun Tugu kan kalau nggak salah, karena lebih deket toh, kalau dari stasiun Lempuyangan kan tambah jauh. Stop. Mantap po. Aku sampai di stasiun langsung ke hotel ya, naik Grabcar, ada rezeki dan waktu itu urunan sama temen. Tapi temen berhenti duluan karena hotelnya lebih dekat dari stasiun. Terus saya lanjut ke hotel, langsung masuk tuh sore ya berarti ya, langsung rebahan lah, lurusin kaki karena kan duduk terus. Nah di situ saya sudah mulai merasa aneh lagi guys. Niat untuk mengevlog, maksudnya mereview kamar hotel yang murah itu tapi bagus, pasti kan banyak yang nonton tuh. Murah bagus itu pasti review hotel, pasti yang nonton banyak. Tapi entah kenapa udah nyetel video, udah megang apa namanya ini stick ya, pokoknya itu mau ngevlog aja berat banget guys. Udah tak video juga loh, tapi aku males guys ngedit dan lain-lainnya. Akhirnya aku kan ini nobar temen yang waktu itu lagi tes guys, namanya Irfan ya. Waktu itu tuh WA-an sama Pak Nanang. Wah Irfan, aku lihat pertama tuh Irfan ketinggalan guys sama sayangannya. Irfan ketinggalan hampir 100 poin. Aku kan langsung ini paling udah kalah Pak. Aku WA Pak Irfan kalah beda jauh hampir 100-an kan. Aku langsung nggak nobar lagi, terus ya nonton TV sambil rebahan ya, menunggu buat mandi sore itu kan. Itu jam 3-an apa ya, iya. Terus tiba-tiba ada, nah ini gila lah, ada temenku yang bener-bener kayak emang rezekinya guys. Jadi emang kayak gini tuh emang rezeki guys. Ada ini contoh pertama ya, Irfan. Jadi dia tuh lawan saingannya itu dosennya sendiri di salah satu universitas lah. Nah jadi ya seperti itulah. Harusnya secara kertas kan emang waktu pertama itu Irfan ketinggalan jauh guys. Tapi entah kenapa mbak ini, ya kita sebut bu dosen aja lah, bu dosen ini mengganti jawaban guys. Entah kenapa aku heran. Nah itu kadang kayak ada tangan-tangan Tuhan bekerja ya guys. Tangan-tangan Tuhan
apa ya, kita nggak tahu gitu loh rezeki itu loh. Nah akhirnya nilainya beda dikit banget guys. Tapi semoga Bu dosen tahun ini harus lolos, karena emang beliau pinter guys, asli sumpah. Dia bekerja pun sangat luar biasa. Jadi aku juga udah feeling, wah ini tah Bu dosen yang lolos. Aku udah ini apa namanya, prasangkanya. Tapi emang namanya takdir, rezeki dan lain-lain itu nggak bisa diatur ya guys, nggak bisa diprediksi gitu loh. Kayak saya waktu mau berangkat nggak ada uang, dilalah ada gitu aja. Luar biasa emang Gusti Allah. Nah yang satunya namanya Pak Tony, dia udah ngambil lama dan saat itu saingannya tuh masih muda, lulusan Undip. Kan orang-orang langsung teng, wah kita orang pinter tuh Pak Tony, kasihan ya gitu kan. Ternyata enggak guys. Sekali lagi Gusti Allah berbicara bahwa gak semerta-merta lulusan Undip, gak semerta-merta masih muda dan lain-lain lah, tetek banget bisa mengalahkan seorang orang tua yang sudah belajarnya aja sudah mungkin sudah males. Nah itu guys, itu namanya rezeki. Tuh ini banyak contoh-contoh waktu tes kemarin, tapi yang aku perhatikan itu dua tuh guys. Mungkin diantara mereka ada juga ya guys kisah-kisahnya, tapi ini saya cerita kisah saya sendiri dan yang terdekat. Nah udah aku tes, aku mandi, dan ya biasalah ya makan malam di depan hotel ada itu kayak kucing mie apa ya, warung-warung mie itu loh, nasi kacang hijau mie gitu loh kan, banyak tuh di Jogja. Nah malam-malam itu aku DWA nih guys, dan mulai dari saudara, teman dan lain-lain, dan dimana yo jalan-jalan, yo ini. Untungnya si Irfan itu dia langsung ke saudaranya jauh, pokoknya Kulon Progo atau mana. Kalau enggak mungkin aku kena tuh, soalnya Irfan udah janji, terus aku juga nuntut. Untung kalau lolos ajak lelen, mangan-mangan, makan-makan. Untungnya Irfan langsung ke Kulon Progo ke saudaranya. Coba kalau enggak aku pasti kesana kan makan-makan. Wih selamat ya lolos dan gitu. Untung enggak sumpah. Nah malam itu aku nolak semua ajakan teman-teman, karena aku mikirnya mau tes kok, bukan mau liburan. Nah kecuali liburan tak apa-apa, bar tes, habis tes tak nggak apa-apa ya, mau terus jalan-jalan. Otakku langsung nggak sampai ke situ gitu loh. Tak tolak semua. Terus apa namanya, udah. Nah Mas Khairul yang aku ceritakan pertama itu kan tesnya tuh sore ya, selesai malam. Pas sore selesai, habis selesai pas kan nggak enak kok, dia kan jauh dari Jakarta ke Cilacap guys, langsung pulang tuh. Nah kebetulan aku Mas lagi sibuk, apalagi perjalanan pulang, ini lagi nunggu kereta. Aku telepon guys, telepon asli. Di situ aku sudah, oh iya guys, jadi selain baca kuis-kuis, aku hamin dua, aku tuh ngeringkas guys, nulis dari teori-teori dari arsip-arsip itu apa, data pengertian lain-lain apa, tak tulis tuh. Jadi kuis-kuis dulu, baru ya jangan hamin dua, harusnya ya hamin 7 gitulah. Tuh kalian harus nulis guys, nulis di salah satu kertas agar apa, teringat guys. Terus kemudian habis nulis dibaca. Aku baca beberapa kali lah, cuman ya hanya sekilas. Nah yang penting ada pernah baca, jadi mungkin waktu ngarap soal kayaknya pernah kayak gitu. Itu caranya aku ya. Yang penting kuis-kuis dulu, karena kita awam banget tuh arsip-arsip apa. Dan saya telepon, Mas yang keluar apa aja. Nah ini buat referensi saya lah. Deng. Oke, makasih Mas, sumpah. Terus akhirnya udah
aku langsung fokus baca-baca yang dari Mas itu Mas Khairul. Akhirnya langsung, nah udah apa ya pas itu ya, udah pokoknya aku baca-baca sampai jam, aku nggak tidur malam, langsung tidur gitu guys. Tak coba tidur lah ya biar nggak ini, soalnya kan saya tes jam 6 guys, pagi sekali, sesi 1 saya harus sarapan dulu dan lain-lain. Aku udah persiapan roti, tapi kalau roti kayak kurang. Nah kemudian pagi yang buka sarapan tuh depan doang, sedangkan tadi malam sudah makan mie, masa mie lagi, ampun. Akhirnya saya pesen pakai itu ya, pakai GoFood McD yang waktu itu mungkin lagi rame-ramenya di apa namanya, di arane apa sih ya, di pokoknya nggak boleh belilah gitu. Nah saya terpaksa, yang buka cuma itu jam 3 malam. Akhirnya nggak apa-apa lah, bodo amat lah ya Mas De, daripada kelaparan gitu loh. Misalnya mau tes kok, soalnya nggak mau tes ya nggak apa-apa lah, nggak beli itu. Hanya beli tuh GoFood, habis banyak itu karena agak jauh, tapi nyebelin banget, lama banget. Jam 5 akhirnya baru nyampe guys ke hotel. Gila nggak tuh, pesen jam 3 pak, jam 5 baru nyampe. Dan itu pun aku langsung makan. Dan ya aku tuh paling ribet kalau lagi PAB guys, paling lama, paling ribet. Makanya itu aku harus prepare tuh. Aku nggak suka kalau ketika tes kebelet guys, tuh apa ya, hal-hal yang harus aku prepare sendiri kan ya. Kalau perut mulus tuh otak keganggu guys, asli mules, lapar, tuh otak kayak nggak sinkron lah. Akhirnya aku bener-bener biar saat tes tuh kondisi stabil gitu loh. Aku bener-bener makan langsung BAB dan lain-lain. Udah siap tes, langsung pesan Gojek tuh, langsung pas, langsung masuk, antri dan lain-lain. Oh ternyata di sini gedung BKD Regional 1 Yogyakarta. Oh seperti ini gedungnya dan lain. Saya ruangan 1 belok kiri, terus banyak, karena itu khusus, banyak khususnya. Akhirnya ada beberapa yang kenal dan saya hey gitu kan. Dan ini udah ya, kita lanjut part 2 ya. Saya waktu nunggu gak berhenti wirid guys, ketemu Mas Citra, ketemu Mas Andri, saudara saya, terus ketemu siapa ketemu semua. Untungnya aku udah prepare tali rafia, diikat dulu terus baru disabuki guys. Jadi ngelepas sabuk nggak langsung apa namanya melulu langsung diikat sendiri di situ kan, karena udah pengalaman ya guys. Jadi ya kayak gitulah pokoknya, karena udah pengalaman. Jadi tak ikat tali rafia dulu dari hotel, terus baru langsung pakai sabuk guys itu. Nah yang susah tuh kencing guys, kalau kencing itu kan harus ya itulah pokoknya itu, karena sudah pengalaman. Jadi nggak, pas itu apa ya, nggak ada yang khusus lagi sih, ketemu temen-temen yang kenal lah, yang paham, sama kenalan sama orang baru itu. Terus pas itu 28 pas tuh tes bismillahirrahmanirrahim, login. Jadi model tesnya itu ada kameranya, webcamnya guys, jadi wajah kita kelihatan kalau ngelirik sini, lirik sana, itu ketahuan. Makanya liatin komputer aja terus kayak gini, berarti ke bawah ya, pandangannya ke bawah.
gitu. Terus sudah, dan soalnya jreng pokoknya soalnya itu dari Mas Khairul ada pas telepon, dari Gus ada, dari saya ngegas ada, dan banyak yang nggak ada. Jadi benar-benar beragam ya guys. Kalau ada semua nilai tinggi guys pasti, tapi nggak ada yang nggak ada. Jadi saya skor teknisnya aja itu 285. Kalau PG nya itu kan 225 ya kalau nggak salah ya, atau 250. Pokoknya aku 285, alhamdulillah lolos PG. Kalau secara umum, kalau umum kan lihatnya teknisnya ya, bukan totalan. Tapi karena aku khusus, yang dilihat tuh totalan guys. Sedangkan untuk yang kayak manajerial itu kayak apa sih ya, pokoknya tentang manajerial lah, wawancara manajerial, pokoknya yang kayak gitu skor tinggi guys. Wawancara 40, alhamdulillah benar semua. Karena ya pertanyaan menjebak ya guys, kita hafal lah kalau sering tes itulah. Terus itu gitulah mungkin. Jadi total itu 498 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah nomor 1 guys. Tapi setelah selesai tes itu kan ada yang di Jogja, ada yang di Cirebon. Sisa 1 orang yang belum tes, yang di Cirebon. Nah itu yang bikin ganjel. Kalau tes di situ semua kan langsung kedeteksi ya. Oh saingannya nomor ini dapat skor ini. Nah di bawah itu ada Mas Sugiarto yang skornya 270-an, beda 5 soal berarti ya, beberapa pokoknya itu orang dinas arsip langsung. Makanya alhamdulillah bisa menang lawan orang arsip secara teori. Tapi kalau secara kerja kan ya beliau jelas lebih jago. Iya kan. Tapi kalau secara teori kan ya ini belajar dadakan, backgroundnya semua bukan arsiparis pasti, karena kita ini khusus kan buat ngangkatin honorer. Jadi banyak jurusannya ya. Kalau aku sih memper lah, namanya bahasa Inggris ya pasti ada di arsip ya gitu guys. Terus apa ya gitulah. Pas tes selesai alhamdulillah. Karena jujur ya, waktu mau tes juga ada malam itu, aku lupa cerita, aku malam juga diteleponi pas itu tentang sebuah kerjaan guys. Jadi aduh mau tes kok diteleponi kerjaan, aduh tambah ya. Terus kemudian aduh Irfan lolos gitu kan. Aduh kan Irfan bagian depan, aku takut tuh gantiin Irfan di depan gitu. Aduh ya bukan takut, siapa yang namanya ya beratnya males aja lah. Aku sama Irfan biasanya bareng-bareng terus, juga Irfan lolos, aku enggak kan. Kayak tekanan itu asli, yang bikin tekanan itu banyak tekanan sumpah. Tapi ya bismillah lah, niat ingsun nih. Akhirnya udah tes, aku keluar skornya 285 standar sumpah. Aku kan gitu, aku keluar tes ya biasa aja. Wah aku belum tahu langsung saingannya aku tes biasa aja, karena menurut aku waktu tes di 2022 skor ini tuh sama kayak aku waktu itu 255 ya. Perencana yang lebih susah itu 255, karena menurut aku perencana lebih susah guys, soalnya guys asli. Soalnya kalau arsip ini lebih banyak alhamdulillah ketolong di bahasa Inggris guys. Jadi misalnya nih menghancurkan berkas itu bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya apa, kan aku ya paham ya, destruktif gitu kan dan lain-lain. Aku ya, ini kayak soal tes bahasa Inggris alhamdulillah itu banyak, ada 5 soal seperti itu bahasa Inggris. Alhamdulillah itu ketolong kan. 5 kali 5 berapa, 25 poin. Ya gitu kebanyakan. Atau kalau yang nggak tahu ya ABCD milih itu rezeki ya, kita nggak tahu. Terus yang jelas-jelas salah itu aku masih kepikiran tuh apa bedanya
P3K dengan PNS. Aku jawabnya gaji dan tunjangan, karena emang bener dong gaji tunjangannya beda. Tapi ternyata yang bener kan karir ya, pengembangan karir. Kalau P3K kan nggak ada tuh naik jabatan tuh. Kalau PNS kan ada tuh, jadi staf, kabid, kepala dinas bisa. Tapi kalau P3K kan nggak bisa naik guys, stuck di situ. Grade 9 terus sampai lumutan gitu. Tapi kan aku bener gaji dan tunjangan emang beda. Coba kalian cek di mana-mana gaji PNS dan tunjangan PNS dengan gaji P3K sama nggak? Pasti beda. So yakin kalau sama? Bohong. Gitu guys. Nah, terus aku keluar tes. Aku niatnya nginep lagi guys, wong ada uang ya. Terus mau ke Solo dan lain-lain lah. Tapi bodoh pulang akhirnya ke kereta yang sore jam 3. Aku selesaikan pagi guys. Aduh, pagi jam 10-an. Tiket kereta jam 3 sore. Lempoh akhirnya nunggu di kereta lama banget, nunggu di ini stasiunnya. Untungnya stasiun Jogja kan agak rame, jadi agak kebantu. Dan di situ aku kenalan sama orang Jambi apa ya, yang habis orang ini pelayaran apa ya, sekolah tinggi ilmu pelayaran itu di Semarang. Itu waktu itu ke Jogja, kenalan gitu. Lupa juga, nggak minta kontak juga lah, mau cuma kenalan lewat gitu kan. Itu terus belajar dari yang pertama, karena aku nggak mau ada temannya sebelahnya. Dan ada temanku yang ternyata udah paham kalau Joglo Semarkerto mau pengen sendirian, ambil nomor 13 guys. 13 C apa dia, C kayaknya, lupa pokoknya 13. Aku akhirnya pesennya itu yang sendirian, asik. Terus kan bablas ke Semarang. Nah ternyata Joglo Semarkerto ke Tegal itu lewat Semarang ganti nama jadi Kamendaka guys. Oh aku baru tahu. Akhirnya kan aku pindah gerbong ke ekonomi karena aku nggak tahu gitu. Tak aku milih yang sama ya, kursi yang sama. Tapi emang sengaja sih buat ini hemat. Jadi dari Semarang ke Tegal kan nggak pakai yang ekonomi itu Kamendaka. Jadi ya hemat berapa lumayan. Tuh sampai Tegal malam jam berapa? Jam 9 apa ya? Lebih. Itu guys cerita tes. Jadi yang pertama itu ada hal-hal yang kita nggak bisa atur gitu loh. Jadi dari sananya udah seperti itu. Dan hanya Allah yang bisa menentukannya guys. Tuh makanya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin tuh. Tapi masalah hasil ya hanya Allah yang tahu, dan kita hanya bisa pasrah menerimanya ya kan, gak bisa apa-apa kan gitu. Tapi emang bener sumpah, maksudnya aku baru ngalamin tuh, mau emang namanya orang yang punya karoma atau maksudnya apa ya, orang yang dijaga Allah itu pasti ada guys, orang-orang baik seperti Pak Kiai itu. Jadi kita yang mau jahat, mau video, terus mau tag story, Allah nggak berkenan guys. Jadi tangan kita kayak ditahan, maksudnya ya kayak gitulah, dilalah gitu loh, nggak bisa ngerekam beliau tuh. Jadi ada, jadi orang-orang yang misalnya dipermalukan dan lain-lain itu karena ya
Gusti Allah nggak melindungi mereka. Tapi kalau insya Allah mereka dekat sama Gusti Allah, pasti Allah nggak akan biarkan yang dekat ke Allah itu dipermalukan. Asli itu kenyataannya. Aku langsung itu minta maaf, tobat gitu loh. Ya Allah, nyeluk maaf. Oke, akhirnya ya mungkin karena aku nggak keterlaluan banget, akhirnya dimaafin gitu. Amin. Jadi pokoknya tes kali ini luar biasa, penuh cerita. Aku kadang pengen nangis. Nah, untuk masalah itu ya kadang ada hal-hal yang itu kan. Nah, sekarang aku simpulin tips and triknya ya guys. Tips yang pertama, ikut Telegram, jabatannya apa, ada kuis-kuis, ikut grup itu. Yang kedua, kalau bisa biaya sendiri guys, biaya sendiri dan apa-apa sendiri, jangan dikasih orang atau dikasih keluarga, orang tua asli. Nah, mungkin Allah melihat perjuangan kita ya guys, bagaimana gitu loh. Kemudian yang ketiga, beritahu ke orang tua, atau kalau nggak punya orang tua ya yang istri atau yang terdekat kamu, yang kira-kira doanya mempengaruhi kamu. Nah, bilangnya tuh daftar CPNS aja atau P3K aja. Kalau di mana-mananya itu ya rahasia gitu loh. Itu belajar itu dari situ. Karena kita nggak tahu ya hati di dalam hati mereka tuh doanya apa gitu kan. Misalnya mulut A tapi di hati B kan kita nggak tahu ya kan. Nah, ternyata seperti itu, yang lebih didengerin tuh hati bukan mulut itu guys. Terus tips yang keempat, banyak-banyakin doa dan harus pede guys, karena mempengaruhi sekali guys waktu tes itu. Kalau nggak pede ndredeg lo guys. Kalau soal pertama itu pasti ndredeg guys, terus lama kelamaan alhamdulillah sudah mulai anget panas ya, lancar gitu. Nah itu aja sih guys. Oke, yang pasti jaga kesehatan itu aja sih tips dan triknya guys. Alhamdulillah, kan yang utama itu yang pertama ya, sama yang kedua jangan bilang ke orang tua, biaya sendiri, ikutin kuis-kuis di Telegram gitu. Kadang kuis-kuisnya juga kan banyak bocoran sih guys, maksudnya soal-soal yang keluar kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Semoga yang menonton video ini dan mau mendaftar P3K atau CPNS kan mungkin beda soalnya. P3K tahun depan semoga lolos ya guys. Aku bantu doakan juga, karena bagi kayak aku honorer kan, apalagi yang usianya sudah atau mendekati kadaluarsa, dalam artian mau mendekati 35 tahun, kayak aku 34 ya. Jadi aku masih punya satu kesempatan CPNS, cuman kan rawan kalau udah lewat 35 nggak bisa. Akhirnya lebih memilih ke P3K. Tapi kalau kalian honorer usia 20 tahun sampai 25, bahkan belum 30 lah ya, 29 atau 28, mending CPNS aja guys, asli. Tapi ya kembali lagi menilai kemampuan kalian sendiri guys, mampu nggak CPNS, karena saingannya itu fresh graduate dan jelas orang-orang umum yang mungkin kalau waktu itu juga P3 kan ada umum ya, nilainya tinggi-tinggi guys, gila. Tuh bedanya umum sama khusus tuh ya. Yang umum entah kenapa beda soal atau apa, tapi yang jelas tak lihat kok soalnya apa nilainya tinggi-tinggi yang umum. Tuh saingan kalian seperti itu. Jadi kalau yang muda-muda pengen aman dan pede ya milih P3K. Tapi kalau kalian yakin dengan kemampuan sendiri dan ya kembali lagi rezeki yang ngatur Gusti Allah, dan yakin mending CPNS karena kalian masih muda guys. Gila, 25 tahun daftar P3K rugi
P3K itu yang untuk yang lebih tua-tua, maksudnya yang udah kehilangan kesempatan mendaftar CPNS. Aku kalau umurnya masih 25, aku dan besok mau dihilangkan honorer, aku tetap milih CPNS guys. Apa-apaan, masih muda kok disuruh P3K. Nah ini P3K kan karena aku usianya udah 34 itu. Coba masih 25 CPNS, ngapain P3K yang gak ada. Ya itulah, tapi semua harus disyukuri. Kembali lagi rezeki hanya Allah yang tahu, dan mungkin ini jalannya aku ya guys. Ikut CPNS sampai 10 kali mungkin dari 2013, bayangin 2014 gak lolos, akhirnya P3K lolos, dan di umur yang hampir seperti ini ya alhamdulillah. Di saat honorer yang seusia sama saya yang lebih tua itu belum lolos, ya, ada yang belum lolos, saya lolos alhamdulillah. Itu kayak Pak Tony ya kan, usianya udah berapa baru lolos kan, alhamdulillah. Itu badannya naik lah menjadinya honorer gitu guys. Jadi apapun itu disyukuri dan wajib ya usaha semaksimal mungkin, jangan males-malesan maunya keterima. Enak nemen sinau, bener-bener sinau aja banyak yang gak lolos, lu tidur-tiduran gak belajar mau lolos. Kecuali anaknya presiden lu, apa anaknya nabi, ampun. Harus disertai dengan usaha guys, usaha duit ya, doa, usaha iman dan takwa. Weh, jangan ya, aku percaya Gusti Allah tidak diam, karena ketika bekerja sebagai honorer, jujur ya, aku merasa kerjaanku lebih banyak dari ya ini dah, pokoknya Gusti Allah mah melihat gitu loh aja lah dengan pekerjaan kita. Jadi bekerjalah dengan sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin, jangan males-malesan. Itu dilihat Gusti Allah kok tuh, kayak aku tuh Irfan tuh, nah luar biasa kerjaannya tuh, kerjaannya kan banyak dan lain-lain ya. Bukan yang lain gak ada kerjaan, tapi lebih ke kayak gitulah intinya tuh Allah maha melihat. Tidak mungkin ketika kita sudah berusaha maksimal, bekerja mati-matian, Gusti Allah menyanyiakan kita itu loh. Pasti ada jalannya gitu. Pokoknya rajin kerja ya. Ini buat honorer ya, yang kerja yang rajin, jangan ngeluh, jangan suka. Ya saya pun kadang ngeluh, yang manusiawi, cuman kan tetap saya yes gitu loh, tetap di hati tuh tetap kerja, tetap perintah pimpinan nomor 1 siapa gitu dan lain-lain. Asal insya Allah Gusti Allah tuh melihat kalian loh guys. Mungkin ada yang butuh 2 tahun, ada yang butuh 5 tahun, tuh Gusti Allah ngetesnya seperti itu gitu. Jangan aku honorer, aku kerjanya sih santai-santai baik ya, jauh. Buktikan kalau kalian lebih jago dari PNS, justru itu nanti Gusti Allah oke ini honorer hebat ke kerjanya, lu rajin sing PNS bisa nih tadi honorer, aku angkat derajatnya kan, kayak gitu mikirnya. Jangan malah aku honorer kerjaannya kudunya lebih ringan dari PNS. Jangan, nanti Gusti Allah ya tadi kamu honorer terus. Buktikan kalau aku lebih bisa dan lain-lain, pasti Gusti Allah ngangkat. Sumpah ngalami sendiri nih aku, karena aku insya Allah kalau disuruh pimpinan siap gitu, malam pun disuruh pimpinan siap gitu guys ya. Meskipun mungkin siap berangkat kayak ngerundel dan lain-lain, itu mah manusiawi,
yang penting siap dan tugasnya dikerjakan. Nah itu ya namanya manusia ya, kadang ngeluh, kadang ini, kadang apa, rasa kurang dan lain-lain. Manusiawi gitu loh, tapi ya tetap harus dilaksanakan dan dengan sepenuh hati guys. Soalnya aku tuh kalau misalnya kalau marah, grundel, ngeluh dan lain-lain itu aku cuma sebentar guys, cuma buat meluapkan kayak gitu doang. Habis itu ya udah seperti biasa lagi. Itu harus dicanamkan seperti jangan baperan gitu. Kayak dendam baperan tuh wah nggak beres kamu. Karena dalam kantor itu pasti ada yang bikin sakit hati, ada bikin kamu marah, ada bikin kamu senang juga ada, bikin kamu ketawa ada, bikin kamu marah sedih ada, pasti ada. Cuma bagaimana kita menyikapinya ya. Ini akhirnya cerita-cerita tentang kantor ya, tentang kehidupan pegawai honorer. Nah, seperti itulah. Dan ketika sudah jadi ASN pun sama guys, perintah pimpinan ya siap gitu. Ini kemarin baru disuruh apa gitu kan, meskipun mungkin tidak sesuai apalah ya, pokoknya intinya harus siap guys, siap gitu, nggak apa-apa. Entah itu nantinya kedepannya kita terseok-seok, kita nanya, kalau kita nggak bisa kita minta bantuan gitu. Yang penting kita siap gitu, jangan pernah nolak tuh, jangan pernah menolak perintah pimpinan. Tuh rumus jadi honorer ya semua lah ya, karyawan masa pimpinan nyuruh ditolak. Kon siapa lah ya kowe, kecuali kon dari presiden kalau apa. Kita ini hanya karyawan, pegawai serba bisa ya guys. Kayak ini, kayak judul channel YouTubeku nih. Ini channel YouTube kedua, karena yang pertama monetisasinya dicabut gara-gara video-video lucu sing sekarang berusaha lagi untuk monet. Semangat, pendapatan sampingan, semangat. Mau goyang-goyang enggak ya? Jadi buat para honorer silahkan komen ya, komenin nanti saya jawabi. Semoga juga honorer tahun ini diangkat lah ya guys. Kasihan yang udah 20 tahun 15 tahun pada tua itu kan. Tapi memang aku juga jujur, kalau diangkat tanpa sesuatu juga jangan lah ya. Karena apa guys, gak semua honorer mau bekerja guys. Jadi misalnya ya, ada honorer yang pengennya males-malesannya, ada honorer yang bener-bener pengen bekerja, ada banyak macam. Mungkin aku pengennya sih dipilih guys, jadi yang bener-bener niat bekerja itu diangkati. Yang nggak mau bekerja pengennya males-malesan ya janganlah. Yang melasi sing niat bekerja sampai 15 tahun ya 20 tahun udah diangkat angkat, terus ngangkat honorer itu berong tahun males-malesan ya. Aku tuh harus setuju nih yang itu. Mendingan 15 tahun yang niat bekerja, karena semua itu dari niat. Kalau nggak niat ya ngapain, ya kan. Banyak loh guys, makanya kadang kan honorer dipandang rendah. Wah, honorer kemampuannya di bawah itu. Makanya buktikan bahwa honorer lebih jago dari PNS nya. Itu betul kan, gitu guys. Oke, saya doakan yang terbaik lah buat teman-teman honorer se-Indonesia agar segera diangkat dan diakui ya, maksudnya jangan sampai ada yang dipecat ya guys. Karena kasihan lah, udah 20 tahun ngabdi juga dipecat. Ya mending daftar nang karyawan, mending sudah di pimpinan ya kan, gitu. Aku juga ngalami sebagai honorer 8 tahun guys, dari 2016 tuh ya lumayan lama lah. Tapi ada yang lebih lama guys, itu kayak Pak Tony tuh. Ada lagi yang lebih dari 20 tahun, Pak siapa tuh yang kemarin keterima juga alhamdulillah, Pak Sofi tuh 20 tahun lebih tuh. Tapi awet muda,
ketawa terus sih gitu. Dan guru-guru ya guru itu beda lagi. Kalau ini honorer tenaga teknis ya guys, saya ngomonginya. Kalau guru nakes tuh mungkin aku nggak tahu lah, karena aku juga nggak, karena aku menjadi honorer tenaga teknis, bukan honorer guru atau nakes, karena saya juga nggak tahu dunianya ya, jujur gitu. Yang saya ceritakan ini tentang honorer tenaga teknis tuh. Ya gitulah ya, khususnya honorer Brebes semoga diangkati semua, amin. Kita doa sama-sama ya guys, jangan menyerah guys, tetap berjuang ya, meskipun mungkin saya nggak honorer lagi, tapi tetaplah, maksudnya saya juga dari situ kan ya, tetap saya doakan yang terbaik. Semoga menyusul sama kayak saya, bahkan mungkin lebih baik jadi CPNS guys. Yang honorer masih muda tuh daftar CPNS baik, asli lebih menjanjikan daripada menjadi P3K bagi yang muda ya. Kalau yang udah berumur ya gimana lagi kan, misalnya umur 40 kan harus bisanya kan cuma P3K, nggak bisa PNS karena usia juga sudah lewat gitu. Ada yang ngomongin honorer sedih guys, jadi terenyuh kan. Oke, semangat lah honorer di seluruh Indonesia, nggak cuma di Brebes. Tetap bekerja dengan penuh semangat dan penuh hati yang tulus. Gusti Allah Maha melihat, amin, pasti. Oke, ya mungkin segitu aja lah tips dan triknya ya. Ini yang para honorer tahun ini kesempatan ya guys, walaupun apa ya kuotanya dikit, tapi pasti ada kesempatan kan. Mungkin kamu nggak daftar, harus daftar guys, harus sumpah, karena kan Gusti Allah Maha melihat, dan rezeki itu nggak ada yang tahu. Aja delong, wah aku bodoh, terus orang pendaftaran lawannya pinter-pinter, ih aja daftar baik, bukan lawannya pas gue orang mangkat ya meriang apa-apa, mana emang usaha pokoknya wis aja pinter kalau bodoh tong sih, karena Gusti Allah nggak melihat itu guys. Tapi tetap usaha, belajar, baca lah, jadi nggak apa loh wis orang macam-macam njaluk njaluk nomor siji angel gue. Gusti Allah juga melihat usahane. Oke, wong sinau ke lebih pantas daripada gini orang sinau lah nggak usahane. Nah gue kan bisa dilihat dari situ, meskipun yang nggak belajar itu emang udah pinter, udah tahu lah ya tentang apa, tapi kan dia nggak ada effort belajar lagi. Jadi mungkin Gusti Allah lebih memilih yang effortnya lebih keras gitu. Oh ya kue lah semangat, usahane sing luwih jero maneh tong kuotane secuil. Yang PK yang ngenes yang kuotane melasil secuil, khususnya tenaga teknis ya. Guru kan kemarin tahunnya aku 1.500 ya, nakes 700, teknis 94, ya Allah. Tahun tahun ini juga sedikit lagi katanya, aku juga belum tahu ya guys. Tapi ya semoga selamat semua lah, rezekinya lancar, tambah sehat kabeh. Fungsi jaluan gue, aku tadi terenyuh pengen masalah yang bahas honorer karena mengalami ya guys kemarin. Pokoknya doa yang terbaik lah, doa yang terbaik buat kalian ya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan tetap berjuang, tetap bekerja penuh dengan hati dan penuh semangat guys.
Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.